Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Aduh, jadi lupa. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Malam ini saya akan memberikan info yang kalian minta. Akan bahas kupas di sini Cardano. Cardano itu sebetulnya jarang saya bahas karena itu salah satu porto long investnya Mas Bro. Bisa dikatakan BTC-nya Asia dan Jepang, Singapura itu investasi sampai puluhan tahun untuk Cardano. Dilihat saja, kita tahu bersama bahwa blockchain yang betul-betul dahsyat, pendiri yang mendirikan adalah mantan pendiri Ethereum Charles Hoskinson, dan peringkatnya pun kalian tahu. Cardano tidak perlu diragukan lagi, ini real project untuk jangka panjang dan kapitalisasi yang sudah besar. Nggak perlu ragu untuk Cardano masuk 10 top CMC dengan kapitalisasi yang sudah 491 triliun. Ini bukan main-main ya, jadi bisa di long investkan jangka panjang yang sangat aman ya. Kemudian juga ada berita yang menarik mengenai si Cardano ini, akan ada ETF bersama Solana ya. Ini betul-betul hit. ETF Cardano bisa memicu rally besar koin Cardano. Begini analisanya ya. Dilansir dari Coinpedia, harga Cardano di sekian menunjukkan tanda-tanda kuat, sedang mengalami fase akumulasi sepanjang Oktober ini. Secara teknikal maupun fundamental, keduanya sama-sama mengindikasikan potensi rally menuju kisaran 1,10 dolar. Sering meningkatnya perhatian dari institusi dan munculnya berbagai pengajuan ETF baru, momentum terhadap aset kripto Cardano terus menguat, membuka peluang terjadinya breakout besar dalam waktu dekat ya. Ini minat institusional dan perkembangan ETF dorong optimis pasar ya. Selain faktor teknikal, fundamental Cardano juga menunjukkan sinyal yang semakin positif. Salah satu katalis utama yang memperkuat sentimen bullish adanya meningkatnya minat institusional terhadap Cardano, terutama setelah munculnya kabar terkait produk ETF yang mulai mendapatkan perhatian yang luas. Apabila disetujui, ETF ini akan memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure terhadap harga Cardano dalam USD, sekaligus memperoleh imbalan staking. Kehadiran produk semacam ini diperkirakan dapat menarik aliran likuiditas besar ke ekosistem Cardano, serta memperkuat daya tariknya bagi investor retail maupun institusional. Itu info untuk Cardano ya. Kalian Dior riset sendiri. Mas Bro selalu saya ingatkan, tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing, karena dalam investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto ya, ditanggung masing-masing. Cuan pun dinikmati masing-masing ya. Kemudian yang kedua yang menarik lagi adalah ada 5 performasi. Ada 5 reformasi Polygon. Akhiri inflasi pol, harga pol berpotensi naik di Oktober. Ya, Polygon ini akan berpotensi masuk top CMC 10 besar lagi ya. Tetap Dior, infonya yang perlu kalian ketahui, Polygon kembali jadi perbincangan hangat di kalangan investor komunitas kripto global. Pasalnya muncul proposal berani dari seorang investor aktivis yang mendorong penghapusan total inflasi tahunan sebesar 2% pada token POL, serta memulai program buyback dan token dibakar untuk menstabilkan nilai pasar. Lonjakan ini menjadi upaya besar untuk mengembalikan kepercayaan dan nilai POL yang telah turun 46% dalam setahun terakhir. Ini harga termurah ya. Berdasarkan laporan dari Cryptopolitan, proposal ini mendapatkan perhatian luas dari investor, pemimpin project, dan pengguna Polygon. Yang pertama, jadi ada 5 reformasi. Ini Polygon lagi direformasi.
Yang pertama adalah inflasi 2% bikin Polygon diborong atau ditinggal. Investor Polygon menilai bahwa inflasi tahunan sebesar 2% menjadi salah satu penyebab tekanan jual konstan pada token POL. Menurut Venture founder, menyusul proposal inflasi ini menghasilkan sekitar 200 juta token POL baru setiap tahun, sehingga meningkatkan jumlah penjual dan mengurangi tekanan beli. Kemudian yang kedua adalah proposal token BUR dibakar dan buyback bikin POL lebih langka. Jelas di sini kapitalisasi pasarnya ada 41,2 triliun. Nilai yang terdilusi penuh ada 41,28 triliun. Suplai yang beredar 10,51 miliar POL. Kemudian volume global dalam 24 jam 2,13 triliun. Total nilai terkunci 36,26 triliun. Itu proposal reformasi mencakup rencana besar menghapus inflasi secara bertahap 0,5% per kuartal hingga 0. Ini mantap. Kemudian yang ketiga komunitas desak aksi nyata, bukan janji teknologi. Meski Polygon terus mengembangkan teknologi seperti macam-macam ratusan project solusi layer 2 lainnya, komunitas merasa kecewa karena peluncurannya dianggap lamban. Yang keempat adalah tantangan validator respon tim Polygon. Meskipun banyak investor menyambut baik proposal ini, beberapa validator menolak penghapusan inflasi. Pasalnya mereka menerima insentif dari token baru yang dicetak tanpa inflasi. Mereka khawatir operasional not jadi tidak menguntungkan. Yang kelima adalah dampak pasar Polygon bisa masuk 10 besar kripto lagi. Dulu kan di 10 besar dengan tekanan dari kompetitor seperti Arbitrum ataupun ARP, Optimus M dan BES yang lagi trending karena transaksi cepat dan murah. Polygon perlu langkah strategis untuk kembali menjadi pemimpin layer 2. Proposal reformasi ini dinilai berpotensi membawa Polygon kembali ke daftar kripto teratas berdasarkan market cap. Itu info dari Polygon Sekarang kita lihat secara BTCD-nya. Sekarang dominasi kapitalisasi pasar lagi ngamuk menggila sampai 59,15%. Sabar. Semua market lagi terjun bebas, tapi nggak perlu takut karena di dalam ketakutan dan ketamakan fear and greed-nya juga netral. All season index-nya di 54/100. Wajar saja dalam 24 jam BTC turun cuma 0,74%, nggak sampai 1%, masih di atas 2 miliar lebih. Ethereum 73% dan rata-rata koin-koin turun 1-3%. Yang turun terbanyak ada di XPL. XPL kalian bisa hajar karena turun terbanyak. Yang lagi menggila adalah BNB dan PancakeSwap Saya akan rekomendasikan koin untuk kalian. Wah, jadi kelepotan kalau capek baru pulang saya akan kasih rekomen koin untuk kalian. Info yang masuk di tahun 2025 ini, Oktober ini, akhir tahun sudah dekat, akan ada all season. Tapi infonya ini bukan all season kayak tahun 2017 yang all season sejati. Semua market cap kecil, market cap besar, koin ondal-andel, koin yang nggak ondal-andel, semua naik semua. Ini hanya pilihan-pilihan yang naik, yang data-data yang masuk. Karena investor sudah mulai cerdas, retail sudah mulai paham, koin-koin yang berfundamental bagus, yang ada utilitas jelas di dalam dunia nyata ataupun RWA. Saya akan sampaikan kalau koin-koin yang mahal kan kalian nggak mau. ETH, BNB, Solana, yang mahal-mahal kan kalian males tuh. Ada Ethereum klasik, ada AAW, macam-macam banyak, OKB. Padahal terbang BNB naik pun kalian kan nggak mau pada waktu itu Maunya yang murah. Oke, saya ikuti kalian.
yang masih murah di bawah $1, kalian bisa masuk koin yang berfundamental Cardano. Kemudian Polygon, ya, itu Cardano Polygon. Meme coin Mas Bro cukup yang namanya PP. Koin-koin baru yang real project, yang masih seger, kapitalisasi murah, yang akan pump menurut saya, riset risiko tanggung masing-masing. Aster kelihatannya akan untuk dipersaingkan dengan hyperliquid Aster. Kedua, karena banyaknya muncul stablecoin baru, maka blockchain yang dirancang khusus stablecoin, walaupun sekarang harganya lagi longsor, punya real project yang sangat besar, kalian masuk XPL, ya. Itu koin-koin yang real project yang kecil-kecilan, ya bisa masuk Jupiter yang senang di Solana, DEX, ya. Kalau yang di ETH Uniswap, yang di Binance PancakeSwap atau Cake yang lagi terbang udah saya bahas dari dulu itu. Kemudian koin exchange yang terbang biasanya Lbank ini masih melempem. Kemudian TKO, toko kripto, biasanya akan ke bawah Binance karena toko kripto udah diakuisisi Binance. Kemudian tambah lagi Bitget dari di bawah 3.000 sekarang harganya udah menggila, itu Bitget salah satunya, ya. Koin-koin yang seneng AI adalah NIR Protocol menurut saya, ya, WLD yang berbasic itu, ya. Kemudian koin-koin yang berbasic pembayaran ada Chainlink, ada XRP, terserah kalian pilih, suka yang mana dipilih. Dari top CMC 1 sampai 30 ataupun 50 kalian pilih, disaring yang masih rendah harganya, kapitalisasinya yang masih murah, depth-nya yang benar, yang ada utilitas yang jelas, yang holdernya banyak. Setiap bear market mampu bertahan, bull market selalu ATA, kalian serang. Jangan terlalu banyak porto, Mas Bro, paling Cardano, ya. Umpamanya yang sekarang yang BNB udah saya jual, ya, ETH walaupun dikit. Yang meme coin saya PP, koin-koin yang baru Aster, Fan, ya. Kemudian SPK, ya. Kemudian XPL plasma, ini meme coin saya khusus si PP, ya. Mungkin itu udah panjang lebar, turun nggak seberapa, jangan kalian takut. Dan sekarang harganya yang lagi stabil, nggak dalam banget turunnya, saya pun masih cuan di Polygon. Oke, semua risiko ditanggung masing-masing, ya. Saya nggak tanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun memble dadakan. Oke, Mas Bro mohon maaf, karena tentunya manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna, banyak kelepotan. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kelepotan sudah laku lama, ya. Mungkin itu aja. Selamat malam, salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.